ketemu lagi nggak Kang Deddy? Mau. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Mungkin permintaan maaf kalau misalnya Aura nggak sopan waktu kemarin ya, waktu kejadian kemarin, karena ucapan Aura semua di situ spontan. Terus mungkin egonya Aura muncul, jadi egonya tinggi, jadi ucapannya tinggi, terus kelihatannya menentang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang aura cinta yang kemarin bersama ayahnya itu hadir di podcastnya Dr. Richard Lee. Ada hal yang menarik yang terjadi di antara aura cinta bapaknya dan juga Dr. Richard Lee. Ada hal yang menarik yang terjadi di acara podcast tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan pertanyaan Dr. Richard Lee kepada aura cinta. Apakah dia ingin bertemu kembali dengan Kang Deddy Mulyadi? Maka aura cinta mengatakan bahwa dia ingin bertemu kembali dengan Kang Deddy Mulyadi. Ketemu lagi nggak Kang Deddy? Mau. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Mungkin permintaan maaf kalau misalnya Aura nggak sopan waktu kemarin ya, waktu kejadian kemarin, karena ucapan Aura semua di situ spontan. Terus mungkin egonya Aura muncul, jadi egonya tinggi, jadi ucapannya tinggi, terus kelihatannya menentang gitu. Ketika aura cinta ditanya tentang hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan pembongkaran, berkaitan dengan masalah tidak diperbolehkannya study tour dan juga wisuda, apakah kemudian dalam pandangan aura cinta ini adalah sesuatu yang benar? Maka secara jujur aura cinta ini menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar dan sesungguhnya dia mendukung. Tapi sampai sekarang kamu masih nangkap bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy, pendapat Kang Deddy itu benar atau salah menurut kamu? Maksudnya yang dilakukan itu penggusuran? Penggusuran, kebijakan untuk tidak wisuda untuk anak SMP, SMA. Kalau pribadi saya benar semua ya, cuman caranya untuk solusinya ini masih kurang. Oke. Benar, saya ngedukung. Kamu ngedukung? Iya, ngedukung banget, cuman solusi untuk ininya dari program itu kurang. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa aura cinta ini pada dasarnya dia sudah paham, sudah menyadari bahwa program atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan melarang study tour, dengan melarang wisuda, dan juga dengan membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah yang kemudian lahannya sudah jelas dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yakni agar kemudian bisa dipergunakan sungai itu sebagaimana fungsinya untuk menanggulangi banjir, yang pada intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah demi rakyat juga. Maka pada dasarnya aura cinta itu mendukung, walaupun kemudian memberikan catatan-catatannya, yakni bahwa keinginan dia itu diantaranya adalah ketika terjadi penggusuran ya diberikan informasi sejelas-jelasnya, kemudian dilibatkan masyarakat di dalamnya, ada sosialisasi, dan juga tentu ada kompensasi yang memadai bagi korban-korban penggusuran itu. Dan kemudian berkaitan tentang wisuda dan juga berkaitan dengan study tour, maka sesungguhnya setuju. Tetapi kalau bisa dalam pandangan aura cinta ini ya tetap diadakan, tetapi jangan sampai kemudian melibatkan atau sampai mengorbankan biaya yang besar. Ya mungkin kalau wisuda ya kecil-kecilan saja lah, tidak melibatkan harus dengan biaya yang besar gitu. Nah dalam pandangan aura cinta. Nah begitupun dalam masalah misalnya study tour, ya study tour tetap diadakan, tetapi misalnya tidak sampai harus keluar kota, tetapi study tour yang di dalam kota saja. Nah ini yang disampaikan aura cinta. Ada pula hal yang menarik adalah berkaitan dengan ketika Dr. Richard Lee bertanya kepada ayahnya aura cinta berkaitan tentang penggusuran. Maka
ketika ditanya bagaimana reaksi pendapat daripada bapaknya Aura Cinta ini tentang penggusuran itu. Setelah penggusuran. Ya, masa penggusuran dulu deh. Ya. Saya pikir untuk saya lakukan itu ya sudah tepat. Artinya kan negara ini kan pengayom ya, pengayom masyarakat. Jadi kalau misalkan ada program itu ya tolong disesuaikan dengan masyarakat setempat ya, misalkan dengan musyawarah atau menjelaskan secara teknisnya seperti apa. Terus kalau perlu penggusuran itu dilakukan, itu harus menyesuaikan kebutuhan. Misalkan tanah itu kan luas, di situ hanya sebatas normalisasi kali. Kenapa kita harus digusur? Kecuali kalau kita normalisasi kali, terus tempat tinggal kita kok di atasnya, itu kan ya wajib. Hanya itu aja. Oke. Walaupun itu tanah pemerintah ya Pak ya? Walaupun itu tanah pemerintah. Ya. Jadi kan kita kan tinggal di tanah pengairan itu kan hanya pada waktu itu, tanah itu kan kosong. Kita hanya istilahnya menempatin, bukan apa ya, menguasai. Jadi memanfaatkan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja, oke. Tapi ketika diusir minta kompensasi. Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Ya istilahnya itu seperti yang diutarakan anak saya, itu artinya ya apa ya istilahnya untuk biaya-biaya pindah rumah itu juga butuh biaya. Oke. Iya. Terus kalau masalah penggusuran, ya untuk yang lain ya, kalau kita kan sudah tergusur ya, untuk yang lain itu tolonglah dimusyawarahkan, dikasih penjelasan. Setelah ada kejelasan, bagaimana dengan masyarakat itu kalau memang bersedia pindah tanpa uang kompensasi dalam arti mampu, ya silahkan. Tetapi kalau mereka tidak mampu ya adalah uang kompensasi sedikit untuk biaya-biaya pindah lah. Maka Bapak Aura Cinta ini kemudian memberikan jawaban pada dasarnya bahwa penggusurannya itu kalau bisa harus lebih bijak. Dan ada hal yang lucu yang disampaikan oleh Bapak Aura Cinta ini, bahwa penggusuran itu kalau bisa nggak semuanya, tetapi kemudian memilah dan memilih berdasarkan alokasi penggusuran. Kalau misalnya penggusuran itu adalah penggusuran untuk relokasi atau normalisasi kali, ya bangunan-bangunan yang lain yang jauh dari kali tidak perlu digusur, katanya begitu. Yang digusur cukuplah bangunan-bangunan yang di atas daripada sungai itu yang akan dinormalisasikan. Nah, kita lihat bagaimana pendapat atau statement dari bapaknya Aura Cinta ini. Nah, dari pendapat itu, dari video itu kita bisa melihat bahwa memang pikirannya sangat-sangat sederhana dan boleh dikatakan lucu, tidak memahami konsep daripada penggusuran itu. Jadi inilah edukasi-edukasi yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya berkait tentang program-program itu. Harus ada sosialisasi yang baik dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat itu. Jadi setelah masyarakat diedukasi, diberikan sosialisasi tentang program-program yang akan dilaksanakan, itu mungkin akan lebih bagus lagi penerimaan masyarakatnya, akan lebih persuasif lagi untuk menerima program-program pemerintah. Yang pada dasarnya mereka menyadari bahwa mereka itu adalah melakukan tindakan yang salah dengan membangun sebuah bangunan di atas tanah pemerintah, bahkan tanpa izin oleh pemerintah. Ya, kalaupun ada izin, tentu ketika pemerintah membutuhkan, mau tidak mau harus juga memberikan tanpa kemudian harus menuntut kompensasi yang berlebihan. Nah, ini yang perlu diedukasi oleh pemerintah. Jadi yang lebih bijak tentu Kang Deddy Mulyadi sementara ini ya karena kondisinya memang emergensi, boleh-boleh saja kemudian membersihkan, menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah pemerintah yang tanah itu akan dipergunakan. Itu ada hal yang positif, lebih cepat menindaknya, tetapi tentu kedepannya juga harus lebih dikedepankan upaya bermusyawarah dengan masyarakat, persuasi, kemudian juga jelas tentang
bagaimana penggunaan kedepannya tanah itu, kemudian juga tentang penggantian terhadap kerugian-kerugian yang ditanggung oleh masyarakat yang mempergunakan tanah-tanah yang merupakan tanah-tanah pemerintah itu. Ya tentu pemerintah tidak boleh juga kemudian semena-mena dan arogan, kemudian begitu saja menggusur atau merobohkan bangunan-bangunan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh masyarakat. Tentu harus dimusyawarahkan dengan baik. Ya pada dasarnya apa yang disampaikan oleh bapaknya Aura Cinta dan Aura Cinta itu sendiri, pada dasarnya itu adalah suara dari masyarakat yang memang sangat polos, yang tidak memahami tentang bagaimana mekanisme penggusuran. Nah tentu kedepannya ini juga sebagai catatan untuk pemerintah, maka kedepannya mungkin harus ada upaya ketika akan menggusur sebuah bangunan atau menggusur lahan-lahan yang memang ditempati oleh masyarakat, yang lahan itu adalah milik pemerintah, mungkin harus lebih mengedepankan upaya persuasi, upaya musyawarah, kemudian juga memberikan kompensasi yang mencukupi mereka untuk sementara waktu, kemudian mungkin tidak sampai terlantung-lantung, terkatung-katung, gelandangan, tetapi harus ada upaya relokasi apapun bentuknya, apakah mereka dikontrakan atau diberikan rumah sementara dan lain sebagainya yang tidak kemudian membuat mereka hidup menjadi gelandangan. Nah ini harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kemasyarakatan dan sosial, permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah bagi kita-kita yang memang sekarang ini masih tinggal di atas lahan pemerintah, tentu ketika pemerintah akan mengambil itu harus siap untuk menerimanya. Dan bagi pemerintah tentu tidak boleh mengambil semena-mena, tetapi harus juga mengedepankan musyawarah, persuasi, dan juga tentu memberikan penggantian yang sepadan dengan apa yang sudah dikorbankan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma biqila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.